Kenyataannya sekolah tidak benar-benar mengajarkan apapun selain cara menaati perintah. Itu yang diucapkan John Taylor Gatto. Siapa itu John Taylor Gatto? Dia itu seorang guru, dan saya akhirnya membaca buku dari salah satu karangannya, yaitu Weapon of Mass Instruction atau Senjata Pengajaran Massal. Weapon of Mass Instruction adalah buku karya John Taylor Gatto, seorang mantan guru sekolah di Amerika Serikat yang pernah dinobatkan sebagai Teacher of the Year di New York. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2008. Gatto menulis buku ini untuk mengkritik sistem pendidikan modern, terutama sistem sekolah di Amerika yang menyuruhnya tidak membebaskan, tapi malah membentuk manusia menjadi seragam dan patuh seperti produk pabrik. Kenapa buku ini dibuat? Karena Gatto selama menjadi guru puluhan tahun, dia itu benar-benar tidak melihat sekolah sebagai tempat untuk mendidik anak dan untuk berpikir kritis. Dan sekolah justru malah membatasi potensi manusia. Dan sekolah dibuat bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk mengontrol masyarakat dan mencetak pekerja yang patuh. Aneh kan? Awal mula aku pribadi juga kurang setuju di Gatto di buku Weapon of Mass Instruction yang menjelaskan tentang everything you know about school is wrong. Karena aku ngerasa aku udah sekolah selama ini kayak sia-sia kalau itu salah, itu kan. Pas aku baca, sekolah itu emang dirancang bukan untuk membuat manusia menjadi versi terbaiknya, tapi untuk memisahkan, mengontrol, dan melemahkan kemampuan berpikir mandiri. Gatto juga menyebutkan sistem ini sebagai bentuk schooling, bukan education. Apa yang kita anggap normal di sekolah, kayak ujian, masuk sekolah ada jamnya, pakai sepatu harus hitam, rambut gak boleh panjang, itu seakan-akan kayak hal normal dan alami, padahal itu hasil rekayasa sosial. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Kita akan bahas awal sejarah sekolah. Plato itu seorang filsuf di masa Yunani kuno. Itu menciptakan Platos Academy, yang dimana aslinya itu pendidikan itu tempat bertukar pikiran antara murid dan guru, dimanapun, kapanpun, di tempat manapun, mau di bawah pohon, mau di mana itu bisa. Tapi sistem ini berubah ketika Prussian Empire atau sekarang menjadi negara Jerman. Zaman dulu, Prussian Empire itu dipimpin oleh pemimpin yang bernama Frederick William III atau bisa dikenal Frederick the Great. Prussian Empire itu mengalami kekalahan perang oleh Napoleon. Dan rajanya itu sadar bahwa kekalahan ini karena bala tentara yang kurang patuh terhadap kerajaan. Makanya Frederick the Great menciptakan Prussian model ini, tujuannya untuk disiplin tingkat tinggi dan militeristik. Prussian model ini sangat efektif sehingga Prussian Empire ini menjadi sangat kuat. Dan sistem dari Prussian model ini dicontek oleh politisi ternama, yaitu Horace Mann dari Amerika Serikat. Dan sistem Prussian model ini dikembangkan lagi oleh Horace Mann yang sebelumnya anak umur 9 tahun mau sekelas sama 6 tahun itu bisa, tapi di sistem Horace Mann ini tidak bisa. Sistemnya grading. Jadi anak yang 6 tahun sama 6 tahun, yang 7 tahun sama 7 tahun, 8 tahun sama 8 tahun, 9 tahun sama 9 tahun. Sistemnya per tahun, bukan perminatan apa-apa, tapi per tahun. Jadi mereka itu harus naik kelas bareng-bareng. Kalau mereka nggak naik kelas, itu memalukan. Dari si Prussian Empire dicontek sama Horace Mann. Dan apa dari dampak Horace Mann tersebut? Perkenalkan abad ke-19, yaitu revolusi industri. Seorang pengusaha ternama yang bernama John D. Rockefeller. Dia adalah bilioner pertama di sejarah planet ini yang pertama kali hidup. Dia itu sangat kaya, seorang pengusaha minyak. 90% minyak di Amerika itu dulu punya John D. Rockefeller. Abad ke-19 di revolusi industri, John D. Rockefeller mempunyai pabrik minyak yang bernama Standard Oil. Dia itu menguasai 90% minyak yang beredar di Amerika. Rockefeller itu terkenal dengan kata-katanya, yaitu I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. Kata-kata yang sangat kontroversi tetapi sudah terjadi. Dikarenakan di tahun revolusi industri, Rockefeller ini butuh pekerja pabrik yang sangat banyak di tahun tersebut untuk menggerakkan
industri yang bernama Standard Oil-nya. Ia menciptakan sekolah lewat Rockefeller Foundation. Rockefeller menggulungkan dana yang sangat-sangat amat banyak untuk membuat sekolahnya sendiri dan diberi nama Factory Model Education. Kenapa kok diberi nama Factory Model Education? Karena zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan zamannya Prussian Empire itu petani aja bisa sekolah. Tapi kalau di zaman ini, zaman revolusi industri, kalau sekolahnya masih kayak model Prussian Empire, orang-orangnya masih terlalu goblok untuk mengoperasikan pabrik Standard Oil-nya John D. Rockefeller. Jadi John D. Rockefeller itu tetap sama, sistem kritisnya dibunuh, orang-orang harus patuh terhadap sistemnya, diajarin membaca, diajarin menulis, diajarin agama, diajarin menyanyi, dan ditambahin satu lagi oleh John D. Rockefeller, yaitu matematika. Walaupun mereka nggak kritis dan otak kritisnya dimatikan, seenggaknya mereka bisa mengoperasikan pabriknya John D. Rockefeller. Dan sistem Factory Model Education ini dirasakan sampai sekarang di tahun ini. Jadi sistemnya itu Factory Model Education itu di generalis, bukan adaptive learning. Jadi semua itu harus bisa pelajaran A, harus bisa pelajaran B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau misal si A bisa matematika tapi goblok di bahasa Indonesia, oh yaitu berarti goblok. Sistemnya yaitu generalis, standar. Sama kayak nama pabriknya yaitu Standard Oil. Jadi ibaratnya gimana caranya ikan disuruh manjat pohon, kalau ikannya nggak bisa, dia dikatain goblok sama gurunya, padahal dia jago berenang. Aneh, tapi sistem itu bekerja sampai sekarang. Jadi John Taylor Gatto lewat buku ini, Weapon of Mass Instruction, itu ingin menunjukkan bahwa sistem sekolah yang sekarang kita rasakan itu bukan untuk membebaskan manusia, tapi ini warisan dari sistem yang dibangun untuk mengontrol dan mengarahkan manusia sesuai kebutuhan negara dan industri. Kurang lebihnya buku itu yang saya baca. Terima kasih.